Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Pramesti, NPM 1901201179 dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu B, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UTS Aplikasi Manajemen Terpadu kelas B. Baik, saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari soal UTS Aplikasi Manajemen Terpadu kelas B. Nah, di sini saya diposisikan sebagai General Manager dari PT Bulan Sabit, di mana PT Bulan Sabit ini bergerak di bidang makanan dan minuman dan akan berekspansi ke 3 pulau besar di Indonesia, yakni Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, di sini untuk kasus yang pertama, saya dihadapkan dengan soal rekrutmen, di mana rekrutmen ini dilakukan oleh PT Bulan Sabit untuk mengisi jabatan yang kosong pada PT Bulan Sabit. Nah, untuk rekrutmen sendiri ini diperlukan aplikasi, di mana aplikasi ini digunakan untuk merekrutmen orang yang akan mendaftar pada perusahaan PT Bulan Sabit, seperti itu. Nah, saya di sini menggunakan aplikasi Odoo, di mana untuk menggunakan aplikasi Odoo ini perlu registrasi dulu ke web Odoo, kemudian mendaftarkan PT Bulan Sabit. Kemudian setelah berhasil maka tinggal dipilih yang rekrutmen, karena kita kebutuhannya adalah rekrutmen, seperti itu. Nah, jabatan yang kosong di sini ada 4 posisi jabatan kosong. Yang pertama ada staff produksi, kemudian ada digital marketing, kemudian ada HR staff, lalu ada finance admin. Baik, di sini saya sudah ada di web dari Odoo. Di sini karena keperluannya rekrutmen, saya klik rekrutmen. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa job position yang diperlukan oleh PT Bulan Sabit. Ada production staff, HR staff, ada digital marketing. Nah, untuk production staff ini bisa langsung diklik saja. Ya, nah di sini ada job description-nya, di mana ada deskripsi dari pekerjaan tersebut. Lalu kalau misalkan mau diedit ya tinggal klik edit, seperti itu. Lalu di sini ada rekrutmen, di mana ada email, lalu ada expected new employees, di mana di sini saya isi 15 karena saya memperkirakan ada 15 yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti itu. Nah, jika sudah bisa diklik save, kemudian kembali ke job position. Di sini ada HR staff. Bisa diklik saja, sama di sini ada job description-nya, tinggal diisi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dari perusahaan seperti apa. Kemudian di sini ada expected new employees, saya mengisi 5, di mana saya memperkirakan ada 5 orang yang dibutuhkan di HR staff. Kemudian untuk rekruter sendiri ini adalah saya, dikarenakan saya sebagai penyeleksi di sini, seperti itu. Untuk email menyesuaikan saja. Kemudian ya untuk email ini diisi menyesuaikan sesuai dengan email perusahaan saja. Kemudian jika sudah, kembali ke job position. Di sini ada digital marketing untuk job position ketiga. Sama untuk job desk-nya ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang ingin dikerjakan dalam digital marketing, seperti itu. Oke. Nah, di sini kembali ke job position. Oke. Nah, di sini di atas ini sudah ada configuration, application, reporting gitu kan. Nah, untuk application sendiri ini merupakan bisa melihat siapa saja sih yang sudah daftar di lowongan pekerjaan kita gitu ya. Nah, di sini tuh bisa dilihat di production staff sudah ada 4 new application, berarti ada 4 pendaftar baru. Nah, di sini ada Rama, di mana Rama ini sudah kualifikasinya sudah saya nilai dan sudah saya beri bintang 3. Nah, ini bisa dipindah ke first interview untuk penjadwalan first interviewnya, seperti itu. Nah, untuk production staff sendiri ini sudah sampai ada yang dikontrak proposal. Kemudian seperti ini calon staf produksi Indah Mutia. Di sini kalau diklik sudah ada data-data dari Indah Mutia. Nah, ini untuk menjadwalkan kapan untuk pertama kali untuk wawancara, seperti itu. Bisa saja dipilih tanggalnya, disesuaikan, seperti itu. Nah, ini bisa langsung saja dipilih tanggalnya yang sekiranya itu bisa untuk first interviewnya. Kemudian bisa langsung saja diklik add di sini.
Kemudian nah di sini udah ada starting at, ending at gitu, bisa ada durationnya juga, kemudian bisa di back. Nah seperti itu. Nah di sini sudah ada yang sampai second interview, ada yang sampai kontrak proposal. Kalau second interview berarti interview sudah yang kedua kali. Kemudian ada yang kontrak proposal di mana nah ini ada Elsa. Oke. Kemudian Alvarizi kontrak proposal di mana ada penanda tanganan di sini. Nah di sini sudah menjadi staf produksi. Kemudian kembali ke HR staff di mana ada 3 aplikan baru di sini. Kemudian ternyata baru sampai di first interview karena Keisa ini sudah mendapatkan 3 bintang, maka bisa saja langsung dijadwalkan untuk ke second interviewnya. Kembali ke digital, kemudian ke digital marketing di mana ini baru hanya ada 1 yang mendaftar. Nah di sini ada Dinasita. Mungkin baru diupload jadi baru sedikit yang mendaftar seperti itu. Nah di sini kan tadi kurang 1 yakni finance admin, tinggal saja diklik saja untuk finance admin. Kita membutuhkan finance admin job positionnya, kemudian tinggal diisi saja untuk job descriptionnya. Untuk selanjutnya, menurut saya PT Bulan Sabit ini merupakan perusahaan yang baru saja berkembang atau yang baru saja ingin membesarkan perusahaannya karena dia akan berekspansi ke 3 daerah itu. Nah, jika seperti itu, maka konsep pemasaran atau promosi itu perlu dilakukan secara besar-besaran agar masyarakat luas itu tahu bahwa ada PT Bulan Sabit seperti itu. Lalu langkah yang saya ambil adalah penggunaan digital marketing. Digital marketing di sini adalah penggunaan pemasaran tapi menggunakan secara digital dan tidak menggunakan secara tradisional atau dari mulut ke mulut seperti itu. Nah, yang pertama adalah saya mengambil langkah membangun website untuk perusahaan di mana website sendiri ini untuk membentuk branding dari PT Bulan Sabit. Nah, untuk informasi-informasi PT Bulan Sabit bisa dimasukkan dalam website ini. Jadi, ketika nantinya masyarakat sudah mengetahui PT Bulan Sabit dan ingin membuka website, ada semua di sini, seperti profil dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada sosial media. Nah, di sini masyarakat luas pasti sudah menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, sudah tidak asing dengan IG, TikTok, dan lain sebagainya. Maka akan lebih mudah untuk promosi dan lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada konten. Nah, konten di sini ada IG, TikTok, dan YouTube. Di mana di sini dibikin seperti bisa video dan lain sebagainya. Nah, dibentuk sekreatif mungkin sehingga orang tertarik untuk melihat dan ingin mengetahui PT Bulan Sabit itu apa gitu. Lalu yang keempat ada endorsement selebgram, TikTok, seperti itu. Lalu yang kelima menggunakan ads atau Google Ads seperti FB Ads dan lain sebagainya. Nah, ini adalah advertising yang membutuhkan biaya karena penggunaannya itu di-upload di Google seperti itu. Lalu yang keenam ini adalah langkah yang saya ambil iklan di TV karena walaupun bagaimanapun juga TV itu masih digunakan oleh masyarakat di Indonesia seperti itu. Untuk pembelian barang sendiri yang pertama ada sebuah permintaan pembelian di mana ini adanya permintaan apa saja yang seperti kebutuhan untuk dibeli. Kemudian setelah ada daftarnya, kemudian pesan ini adalah order di mana order dari permintaan pembelian tersebut. Kemudian setelah order maka ada penerimaan barang yang disertai juga dengan invoice atau faktur pembelian. Nah, di sini untuk faktur pembeliannya setelah dicek barangnya ada kemungkinan jika barang tersebut rusak atau tidak sesuai maka diklik untuk retur pembelian atau kita bisa mengembalikan barang tersebut ke penjualnya seperti itu. Lalu untuk barang yang sudah diterima dan sudah di ACC bahwa barang tersebut baik dan layak dipakai maka harus dibayar pembelian dari faktur tersebut seperti itu. Nah, di sini biasanya akuntansi itu mencatat per suppliernya gitu. Jadi membuat seperti kartu hutang dan itu ada data suppliernya di mana perusahaan tersebut membeli barang atau jasa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari UTS Aplikasi Manajemen Terpadu kelas B. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.